Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai bab 4 yaitu model konseptual proses judgment dengan kelompok kami yang beranggotakan Zainur Rifai dengan NPM 2010104026, Siska Puspitasari dengan NPM 2010104032 dan Septia Ragil Saputri dengan NPM 2010104047. Teman-teman, untuk bahasan pokok pada bab 4 ini terdapat 8 poin materi. Yang pertama ada definisi dan sifat judgment. Yang kedua ada model konseptual proses judgment. Yang ketiga ada bias judgment. Keempat ada peran pengetahuan dan memori dalam bias judgment. Yang kelima ada sumber penyebab bias judgment. Yang keenam ada strategi memitigasi bias judgment. Yang ketujuh ada teori-teori bias judgment, dan yang terakhir ada contoh-contoh riset bias judgment. Baik, yang pertama kita akan membahas definisi dan sifat judgment. Judgment ini merupakan aspek kognitif dari proses pembuatan keputusan. Hogarth dan Einhorn pada tahun 1992 mendeskripsikan judgment sebagai proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan. Judgment merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi, termasuk juga umpan balik dari tindakan sebelumnya, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Menurut Hogarth, pada tahun 1987, judgment memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, manusia membuat judgment nilai untuk menyatakan preferensi. Yang kedua, manusia membuat prediksi untuk yang merefleksikan apa yang diharapkan terjadi. Judgment intuitif didasarkan pada informasi yang telah diproses dan ditransformasikan oleh pikiran manusia. Hal itu dimaksudkan untuk mempertimbangkan karakteristik pikiran manusia sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Nah, studi psikologi kognitif ini menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan kompleksitas berbagai tugas, manusia ini memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas dan bersifat adaptif. Maka dari itu, teman-teman, untuk memahami judgment ini diperlukan gagasan yang jelas dari kemungkinan dan keterbatasan manusia seperti halnya dengan struktur tugas judgment. Menurut Hogarth, pada tahun 1994, kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas ini mempunyai 4 konsekuensi utama, teman-teman. Yang pertama, persepsi informasi, yaitu manusia memiliki persepsi informasi yang tidak komprehensif namun bersifat selektif. Yang kedua, sifat pemrosesan. Manusia tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan secara sekuensial. Yang ketiga, kapasitas pemrosesan. Manusia tidak mempunyai kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal. Manusia akan menggunakan prosedur sederhana untuk mengurangi mental effort. Dan yang terakhir ada keterbatasan memori. Manusia ini memiliki kapasitas memori yang terbatas. Selanjutnya, model konseptual proses judgment. Studi mengenai proses judgment ini mendeskripsikan hubungan antara lingkungan dan perilaku individual dalam suatu organisasi. Berikut dijelaskan model konseptual mengenai proses judgment seseorang yang disebut Brunswick-Lens model. Brunswick-Lens model merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bahwa proses judgment seseorang didasarkan pada suatu reference point atau cues. Dalam model konseptual Brunswick-Lens ini dijelaskan pemahaman dan interrelasi antara dua sistem. Sistem pertama adalah jaringan atau network, nyata hubungan antara reference point atau cues dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi. Dan sistem kedua adalah jaringan yang menghubungkan antara reference point dalam pikiran individual dengan apa yang mereka prediksi. Sebagai contoh, ketika individual mempertimbangkan laba perusahaan tahun mendatang, sistem pertama adalah lingkungan ekonomi dalam operasi perusahaan, termasuk aktivitas organisasi, pesaing, dan lainnya, yang dapat dikatakan sebagai penghasil outcome dalam upaya memprediksi laba masa depan.
Sistem kedua menggambarkan pikiran individual yang mengindikasi hubungan perasaan atau image atau reference point dalam lingkungan, seperti mengantisipasi tren dan reaksi pesaing, dan prediksi individual terhadap laba. Dengan kata lain, sistem pertama adalah lingkungan dan sistem kedua mempresentasikan lingkungan dalam pemikiran individual yang digunakan untuk memprediksi. Nah, dalam model lensa ini menekankan bahwa judgement ditimbulkan oleh adanya serangkaian operasi atau tugas atas informasi yang berkaitan dengan informasi lain dari suatu peristiwa. Interrelasi dalam pikiran manusia memiliki suatu analogi pada sifat dasar. Oleh sebab itu, judgement yang dibuat akan menjadi akurat apabila gambaran realitas individual dan aturan judgement cocok atau match dengan realita yang ada. Judgement berlangsung dalam lingkungan probabilistik sehingga dapat dikatakan bahwa keakuratan judgement ini merupakan fungsi dari karakteristik individual dan struktur tugas lingkungan. Yang selanjutnya, bias judgment. Dalam fenomena pembuatan keputusan, bias judgment merupakan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Menurut KBBI, bias berarti penyimpangan, belokan arah dari garis tumpuan, atau menyimpang dari ukuran sebenarnya. Bias judgment dapat terjadi karena beberapa sebab seperti misalnya ada distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Oleh karena itu, pembuatan keputusan perlu juga memahami beragam bias judgment pada masalah yang kompleks agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi resiko dengan bijak. Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, pembuatan keputusan seringkali dihadapkan pada bermacam-macam masalah dan kendala yang dapat menimbulkan terjadinya bias judgment. Adanya bias judgment dalam pembuatan keputusan pada akhirnya juga berpengaruh kepada terhadap hasil keputusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kenicki pada tahun 2004, bahwa kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Menurut Simon pada tahun 1979, ia mengemukakan bahwa bounded rationality merupakan suatu kondisi adanya keterbatasan dalam aktivitas pembuatan keputusan. Individual mempunyai keterbatasan informasi, kemampuan kognitif, dan keterbatasan waktu. Bias judgment dapat disebabkan karena adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, dan interpretasi yang tidak jelas, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Memori individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan terjadinya bias judgment. Oleh karena itu, teman-teman, peran memori perlu dibahas lebih rinci untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Peran memori dalam memprediksi judgement. Terdapat dua alasan mengapa memori berperan penting dalam proses judgement. Pertama, mengingat judgement masih disesuaikan atau diselaraskan dengan suatu kondisi perasaan atau batin tertentu dalam masyarakat. Memori tidak disesuaikan dengan perasaan sehingga dianggap lebih objektif. Kedua, hasil penelitian menyatakan adanya peran penting memori dalam proses judgement. Memori yang baik dapat menjadi pertimbangan penting meskipun tidak cukup untuk judgement yang baik. Memori dapat mempengaruhi judgement dengan beberapa cara seperti tugas judgmental yang terstruktur, referensi poin yang dipilih, faktor lingkungan atau dari memori seseorang, aturan yang digunakan untuk memproses penilaian informasi dalam pembuatan keputusan, dan interpretasi dan pemberian kode dari luaran judgement. Sumber penyebab bias. Pada dasarnya, proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor-faktor konseptual dan faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik individual. Faktor kontekstual yang dapat menyebabkan bias, misalnya cara informasi disajikan atau adanya dukungan, sedangkan faktor individual yang sangat mempengaruhi keputusan adalah
bagaimana cara seseorang mencari, mempersepsikan, dan memproses informasi. Berdasarkan isunya, bias Judgment dibedakan menjadi 3 elemen, yaitu yang pertama, karakteristik dari sistem pemrosesan informasi individual. Manusia memiliki persepsi informasi yang tidak komprehensif namun bersifat selektif. Manusia tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan dengan cara sekuensial. Manusia tidak mempunyai kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal. Manusia akan menggunakan prosedur sederhana atau rule of thumb heuristik untuk mengurangi mental effort. Manusia memiliki kepastian memori yang terbatas. Yang kedua, need to understand, control, and master the environment. Diperlukan pengetahuan mengenai bias Judgment, pengendalian, pengaruh, dan lingkungan. Yang ketiga, lokasi bias judgmental. Hogarth dan Makridakis 1981 menjelaskan lokasi bias Judgment dalam pembuatan keputusan, yaitu yang pertama, akuisisi informasi. Akuisisi informasi merupakan tambahan informasi yang relevan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Yang kedua, pemrosesan. Pemrosesan dalam pembuatan keputusan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum menentukan pilihan terbaik. Yang ketiga, luaran. Luaran dapat menyebabkan bias Judgment dalam pembuatan keputusan. Dan yang keempat, umpan balik. Bias Judgment dalam pembuatan keputusan dapat terjadi pada umpan balik yang meliputi luaran yang tidak relevan dari struktur pembelajaran, salah persepsi yang mungkin berfluktuasi, atribusi yang sukses atau gagal, kekeliruan secara logika, dan bias peninjauan ke belakang. Isu-isu bias Judgment. Beberapa faktor penyebab adanya bias Judgment dalam pengambilan keputusan yang merupakan isu-isu bias Judgment adalah yang pertama, heuristik. Heuristik adalah suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua, kemiripan. Kemiripan atau kesamaan merupakan salah satu prinsip heuristik yang didasarkan pada stereotip, yaitu keputusan yang didasarkan pada derajat kesamaan karakter dan bentuk. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Menyatakan bahwa bias availability menggambarkan kecenderungan pengambil keputusan untuk mendasarkan keputusannya pada informasi yang tersedia dalam ingatannya. Yang keempat, nilai awal dan penyesuaian. Dalam beragam situasi, pembuat keputusan seringkali membuat estimasi dengan berangkat dari nilai awal yang kemudian melakukan menyesuaikan ketika diperoleh informasi baru dalam kaitannya dengan hasil keputusan terakhir. Yang kelima, pembingkaian. Merupakan bias Judgment yang terjadi karena pembuat keputusan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Yang keenam, fiksasi. Terdapat dua macam fiksasi, yaitu fiksasi fungsional dan fiksasi data. Fiksasi fungsional merupakan konsep psikologi yang menginvestigasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku pembuat keputusan. Sementara fiksasi data dinyatakan bahwa individual yang terfiksasi tidak dapat mengubah kebiasaan keputusan mereka dalam merespon adanya perubahan proses akuntansi yang memberikannya informasi. Yang selanjutnya, eskalasi komitmen adalah kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan awal secara tidak rasional. Yang selanjutnya, efek pengingat merupakan bias Judgment yang disebabkan karena ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingatkan kembali pembuat keputusan pada peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang terakhir, bias hindsight dan foresight. Peninjauan ke belakang atau hindsight merupakan kecenderungan untuk memandang bahwa apa yang sudah terjadi secara relatif tidak dapat dielakkan dan nyata. Sedangkan foresight berarti melihat ke depan atau melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Strategi memitigasi bias Judgment. Basserman 1994 menyatakan bahwa strategi kognitif membuat keputusan untuk memitigasi atau mengeliminasi bias meliputi yang pertama, pencairan atau unfreezing, merupakan mengubah status quo dalam proses pembuatan keputusan individual dalam bentuk balikan sehingga akan mencarikan kebekuan dalam proses berpikir. Yang kedua, perubahan atau change, merupakan perubahan yang dilakukan dengan berdasarkan pada 3 elemen, yaitu
klasifikasi keberadaan penurunan kualitas Judgment, penjelasan terhadap akar penyebab penurunan kualitas Judgment, dan penjaminan bahwa penurunan tersebut tidak akan terjadi kembali. Yang ketiga, pembekuan kembali atau refreshing adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan kembali ke cara atau strategi lama. Fishof 1982 juga menjelaskan prosedur memitigasi bias Judgment yang kemudian mengusulkan 4 strategi, yaitu yang pertama, memperingatkan kemungkinan terjadinya bias Judgment. Yang kedua, menggambarkan arah bias. Yang ketiga, memberikan sejumlah feedback. Yang keempat, menawarkan program perluasan pelatihan dengan balikan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas Judgment. Yang selanjutnya kita akan membahas teori-teori bias judgment. Bias judgment dapat dijelaskan dengan beberapa teori. Teori-teori yang dapat disampaikan menjelaskan bias judgment dibahas berikut ini. Yang pertama, ada expected utility theory, yaitu menyatakan bahwa setiap level luaran atau outcomes berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit. Pembuat keputusan secara rasional akan memaksimalkan utilitas dalam pilihan dengan situasi yang beresiko atau probabilitas diketahui, dan dalam kondisi ketidakpastian atau probabilitas tidak diketahui. Teori expected utility merupakan salah satu dari teori utama pembuatan keputusan rasional yang beresiko. Menurut teori ini, keuntungan dan kerugian sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan beresiko, karena luaran sebelumnya mempengaruhi kesejahteraan sekarang yang selanjutnya menentukan tindakan untuk menghindari resiko, seperti tercermin dalam bentuk fungsi utilitas. Fungsi utilitas menggambarkan bagaimana pembuat keputusan mengevaluasi luaran atau outcomes dari pilihan alternatif dalam kondisi ketidakpastian. Esensi fungsi utilitas ini adalah adanya pemetaan nilai-nilai objektif dari luaran yang mungkin atas skala utilitas subjektif. Teori bias judgment. Teori prospek merupakan teori pembuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau beresiko yang menunjukkan pilihan dibingkai dan dievaluasi dalam pembuat keputusan. Keuntungan dan kerugian dievaluasi terpisah relatif terhadap neutral reference point. Asumsi yang mendasari adalah individu lebih sensitif terhadap rugi daripada laba, yang berarti ada keengganan untuk rugi. Komponen teori prospek. Teori prospek dibagi menjadi fungsi nilai dan bobot. Fungsi nilai bernilai sebagai fungsi utilitas dalam expected utility theory. Fungsi bobot merupakan keputusan menangkap bobot yang diberikan terhadap probabilitas pilihan. Bentuk fungsi nilai yang cembung untuk gain dan cekung untuk loss. Fungsi nilai memiliki karakter individual, bentuk S, dan loss lebih curam dari gain. Kurva fungsi nilai berbentuk S, yaitu bagian cembung atau konveks menunjukkan domain positif atau utilitas gain cekung, atau konkav menggambarkan domain negatif atau utilitas loss. Kurva S menunjukkan bahwa pembuat keputusan mengambil keputusan yang beresiko saat loss dan berhati-hati saat gain. Penyimpangan dari teori expected utility. 1. Mengidentifikasikan sistematis framing problem menyebabkan pembuatan keputusan menyimpang dari ekspansian dan teori expected utility. Kedua, respon individual terhadap loss lebih ekstrim dari gain. 3. Individu cenderung overweight probabilitas atas kejadian probabilitas rendah dan underweight atas kejadian moderat tinggi. Proses memilih dalam teori prospek, Wilkes 1989, dibagi menjadi 4, yaitu 1. Certainty effect, yang kedua reflection effect, yang ketiga aversion to probabilistic inference, dan yang keempat isolation effect. Fase pembuatan keputusan berdasarkan teori prospek dibagi menjadi 5. 1. Pemisahan, 2. Penerimaan, yang ketiga pengkodean, yang keempat pengkombinasian, dan yang kelima pembatalan.
Model ambiguitas. Asumsi yang mendasari adalah pembuat keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Pertama, adanya nilai awal atau anchoring dari probabilitas, lalu menyesuaikan melalui simulasi mental atau mengimajinasikan nilai probabilitas lain yang dapat diambil. Pengaruh simulasi ini diagregasikan dan anchor agar menghasilkan estimasi. Penilaian ketidakpastian mencakup kesesuaian what is, anchor berbasis data, dan what might atau what could be, hasil imajinasi. Faktornya ada dua, yaitu jumlah ambiguitas yang dirasakan, yang kedua sikap pembuat keputusan terhadap ambiguitas tersebut. Proses efek imajinasi anchor ditunjukkan melalui persamaan judgmental, yaitu hasil anchoring, dan proses penyesuaian sebagai fungsi probabilitas anchor. Contoh riset-based judgment. Yang pertama itu HB 2006. Penelitian bertujuan menguji heuristic representativeness dan anchoring judgment atau Tversky dan Kahneman tahun 1974 yang mengindikasikan investor bergantung semakin tinggi dan menjadikan pola laba sebagai nilai awal atau anchor. Yang kedua adalah NARSA tahun 2010. Tujuannya untuk menguji alat bantu keputusan foresight dan strategi mitigasi bias hindsight dalam kaitannya dengan mempersempit kesenjangan antar perspektif auditor dan evaluator. Yang ketiga, Wahyuni dan Hartono tahun 2010. Hasil penelitian mengidentifikasikan strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba menyebabkan efek pengingat dan anchoring judgment. Selanjutnya, mempengaruhi investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan yang keempat adalah Hartono dan Wahyuni tahun 2017. Bertujuan menguji isu apakah pentingnya tambahan informasi mengenai karakteristik laba atau kuantitatif deskriptif sebagai informasi masa lalu dan laba prediksian sebagai informasi masa depan dapat memitigasi bias efek pengumuman laba. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.